kita bersama dengan Mas Imam Askun. Dia ini adalah penggagas sekaligus ketua panitia Artos Kembang Langit. Beliau ini adalah lulusan dari sarjana seni rupa IKIP Malang, IKIP Negeri Malang, dan sekarang beliau menjadi salah satu putra Banyuwangi yang juga ikut menggemakan acara event Artos Kembang Langit ini. Luar biasa gemanya. Kita tanyakan dulu kepada Bapak Imam berkaitan dengan kepenyelenggaraan ini. Saya mau tanya, acara event ini diikuti dari pelukis-pelukis siapa yang terkenal yang mengikuti ini, kemudian siapa kuratornya, setelah itu mungkin bisa dijawab juga tujuannya. Itu dulu, silakan. Terima kasih sekali lagi kepada masyarakat Banyuwangi dan apresiasi yang sangat luar biasa sampai di istana diapresiasi sama Pak Presiden kita Pak Jokowi, kemudian Pak Wakil Presiden, terus legislatif, DPR RI, DPD, MPR, dan tidak lupa oleh Pemkab Banyuwangi yang pada waktu pembukaan saya mengendaki dengan teman-teman seniman tanggal 10 Desember sebagai hari kesenian Banyuwangi. Alhamdulillah diiyakan untuk acara Artos Kembang Langit pada tanggal 10 itu adalah kita pertama-tama bulan Juni itu kita ada diskusi kecil. Kita namakan Artos Kembang Langit temanya. Kembang langit itu adalah kembang yang mewarnai langit berwarna-warna lah. Di situ inspirasi kita, kehidupan kita, seni menjadikan hari-hari yang penuh arti. Kemudian di sini dikuratori ya. Pada tahun-tahun lalu itu mungkin lain daripada yang lain. Pada awal Artos ini kita dikuratori oleh Pak Agus Dirmawan T, kelahiran Rogo Jampi yang sekarang ada di Jakarta. Beliau adalah kurator nasional, kurator istana, dan lain sebagainya. Pengikut untuk Artos Kembang Langit Hari Jadi Banyuwangi yang 250 ini, sebelum seleksi ada sekitar 150 sekian pelukis. Ternyata dikurasi sama Pak Agus Dirmawan jadi 50 sekian pelukis. Dan kita undang juga undangan kehormatan, banyak juga yang kelahiran Banyuwangi, tetapi yang ada di luar Jawa maupun di luar kota Banyuwangi seperti Emigo yang ada di Irian, kemudian Pak Awiki di Bali, kemudian Pak Edi Sunaryo di Jogja, kemudian di Jakarta. Pokoknya kita undang semua. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Beliau-beliau ini menginspirasi karena apa? Aset-aset bangsa yang dari Banyuwangi ini tidak kalah dengan maestro-maestro itu. Karena apa? Ini di ruangan di sini ini undangan kehormatan semua ini. Maestro diundang semua ya? Iya, maestro-maestro kayak di situ ada Pak Nasirun, ada Pak Kubu Sarawan, kemudian ada si Pak Awiki. Ini yang putra Banyuwangi yang masih tetap di Banyuwangi, Esyadika, kemudian Mas Dibyo, Edi Sunaryo tadi, terus kemudian si Jakarta Mas Amor. Itu tidak kalah. Juga kita disejarkan pelukis-pelukis kita setara dengan beliau. Tujuan kita yaitu tadi, kita harus bangkit dan kita sebagai aset-aset bangsa, kita harus tunjukkan bahwa Banyuwangi sebagai salah satu nantinya bisa jadi dapur ya. Kita angkat untuk seni dan budaya, apalagi budaya-budaya lokal di sini luar biasa, menginspirasi pelukis-pelukis seperti melukis gandrung, melukis ikonik-ikonik. Ini adalah salah satu untuk tujuannya yaitu untuk supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa Banyuwangi ini bermacam budaya, bermacam
tempat-tempat untuk berwisata bahwa sangat luar biasa. Mengundang kolektor juga, kolektor nasional. Kolektor nasional tidak asing lagi, malaikat seniman Bapak Owade, Dr. Oyon Jin. Beliau saya sangat berterima kasih dan tidak menduga. Saya awal ke sana, saya lobby bagaimana caranya, ternyata alhamdulillah beliau bisa hadir ke sini dengan usianya yang 82 mau ke 83, naik pesawat dari Kulon Progo, transit di Jakarta, dari Jakarta kemudian pagi-pagi sudah terbang ke Banyuwangi. Dia bilang kepada saya, "Mas, sampean jak nari gandrung karo aku, ngambengnya aku wis dasa." Lah iki lho, aku turunnya cuma 2 jam. Tapi karena saya senang tak apa, tidak terasa, Mas. Gitu. Waduh. Dan saya angkat topi. Beliau luar biasa. Beliau luar biasa. Dan ada Dr. Meliani Setiawan, ibu-ibunya seni rupa sangat mengapresiasi. Ada Mas Nirwan Dewanto, penulis terkenal top yang masa kecilnya ada di Banyuwangi, dia mainannya di Pendopo, ada radio RKPD Mas Husin di sana, dia selalu aktif dan kemudian sekarang sudah go internasional. Wah, luar biasa, luar biasa. Dan ada Mas Agus Dipyo, dia peduli sekali kepada kita, totalitas kepada kita. Dia gimana caranya teman-teman media mulai bersama-sama menjunjung kebersamaan, berkolaborasi. Sebelumnya itu Dewan Pers ya? Dewan Pers berkolaborasi dengan kita orang-orang seni dan budaya untuk bisa menjadi ajang yang luar biasa seperti ini. Artos Kembang Langit ini Dukung penuh juga oleh budayawan Susilo Tejo. Iya. Sampai dia Presiden Jan Juker kita hubungi pertama, kemudian sangat luar biasa karena apa? Masa kecilnya dia, masa lajangnya dia ada di sini, ngamen di sini, dan dia banyak teman-temannya yang ada di sini. Kayak tadi ketemu sama Mas Heru, itu temannya nyuri manue bapake. Nyuri manue bapake bersama-sama. Dan dia alhamdulillah main di Alas Purwo, wisata religi di sana. Kemudian beliau di situs-situs yang ada di Banyuwangi, kemudian ke beberapa tempat yang memang Banyuwangi adalah kota wisata yang belum ke Banyuwangi, mari kita ke Banyuwangi. Yang luar biasa juga tamu-tamu Anda itu mulai dari tadi pelukis maestro sampai Susilo Tejo dan juga para kolektor diundang juga sama Musmida juga ya di jamu. Iya. Di mana saja di jamu? Jamu pertama di Pendopo, kita sebelum pembukaan kita di sana, dijamu di sana, Bupati kemudian Pak Bupati dan SKPD terkait. Kemudian hari hanya itu kita siang diundang juga ke Solong, Mas. Solong. Ke Villa Solong. Setelah ke Villa Solong, kemudian Mas Anas, suami dari ibu bupati kita, video call kepada saya, "Mas, minta tolong saya video callkan kepada Pak Wade, Bu Melani, Mas Nasirun, Mas Dipyo, Mas Katirin." Ya, dari Jakarta. Kemudian setelah video call, "Mas, besok diajak ke Pak Yanto ya. Saya jauh-jauh besok di Kemiren, di Miras." Dia bilang, "Aku sesuk mulai, Mas, kita jadi terima tamu di sana. Setelah itu besok paginya saya pulang. Saya hanya spesialis untuk menemui beliau." Iya, beliau. Setelah dari situ kita diajak ke dialog. Setelah kita melihat kecantikan yang alami sawah-sawah di Kemiren, kita ke modern melihat view laut yang ada di dialog dan langsung Pulau Bali itu kelihatan dengan nuansa yang indah sekali. Setelah itu Mas Anas masih penasaran, "Mari setelah ini kita ngopi di Pendopo." Diajak ke Pendopo, diajak ngobrol, ternyata ada
sesuatu yang di situ. Saya juga nggak ngerti apa ini, ada apa ini. Ternyata nanti tahun berikutnya 2022 maaf, itu dimasukkan nanti acara ini, acara yang salah satunya Artos ini juga itu ada festival ride. Jadi Mas Nirwan narasumbernya sama Mas Agus Dibyo dan beberapa narasumber nanti berkolaborasi untuk mengangkat dan ditulis bahwa Banyuwangi adalah kota wisata yang luar biasa. Iya, kota wisata kemarin kolektor yang hebat tadi, Presiden Seni Rupa Bapak Wade dan Ibu Melani itu informasinya sempat ada undang ke ajak di ini terakota. Di sana pas ada gandrung informasinya. Oh iya, ya di terakota. Di terakota nari sama saya, luar biasa. Dan kemudian ke rumah, ke tempat saya, dia mau melihat langgar art. Mas, aku melok nginamu. Arek seniman-seniman nih turune jarene nang mau sing. Saya ajak ke sana. Sanggar miliknya Pak Imam ini. Ya, namanya langgar art ya. Sehingga di sana kemudian podcast sama Pak Sujiwo Tejo. Setelah itu kita ngobrol di Gazebu, kita lihat tempat-tempat teman-teman seniman untuk tidur, mandi, makan di sana, berkarya, dan luar biasa. Dia tidak mau pulang-pulang karena sangat senang sekali. Dan alhamdulillah motivasi beliau luar biasa. Teman-teman bisa bangkit dan di situ aja dia berkontribusi membeli lukisan punya seniman Banyuwangi sebagai salah satu koleksi beliau. Dan yang luar biasa ini di hari pertama, kedua, ketiga ini saya melihat sendiri bagaimana pengunjung mulai dari pelajar, guru dan seluruhnya ini berdatangan. Ini juga memberikan edukasi pengenalan kepada anak-anak sekolah remaja tentang seni rupa. Jadi ada awareness itu tentang seni rupa ini. Pak Imam selaku penggagasnya luar biasa. Jadi mengenalkan kepada para remaja. Dan alhamdulillah ya, informasinya juga sampai hari ketiga ini sudah ada yang sold out juga beberapa lukisannya ya. 7 lukisan. 7 lukisan. Alhamdulillah dari undangan, kemudian dari putra daerah yang untuk dikurasi oleh Mas Agus juga sold out, dan kita bersyukur. Dan saya minta nantinya dari pengusaha-pengusaha yang ada di Banyuwangi, perbankan maupun dari teman-teman yang kiranya ayolah kita kalau dengan berkesenian kita suka, ini investasi yang benar-benar tidak akan hanya sesaat saja. Nanti yang nemu anak-anak kita. Kalau nggak percaya, Pak Karno sangat mencintai seni, menteri-menterinya semua kabinetnya koleksi dan iya sekarang yang nemu anak-anaknya semua, anak-anaknya. Kalau dibeli buat tas, sepatu yang bermerek dan lain sebagainya mungkin rusak atau apa. Lah ini iya lebih abadi. Semoga aja semuanya dan ini jangan lupa ini ada maestro pematung dari Banyuwangi yang dia matung di PT IKA, matung di BIN, matung di namanya Pak Suhartono. Dia sudah usia 80 juga, luar biasa. Salah satunya juga ada kolaborasi, ada patung yang di sini. Ya, dan instalasi yang terkenal ini Pak Ketut Putrayasa dari Bali ini juga. Wah, luar biasa. Dan Pak Nasrul juga ada ya. Ya. Manakin. Padahal itu informasinya manakin adalah dipinjam beberapa toko tidak bisa. Di sini malah dilepas ya. Wah, luar biasa ini. Ya, demikian bincang-bincang dengan penggagas ataupun ketua panitia. Semoga nanti terus berkembang. Artos Kembang Langit ini memang untuk membudidayakan ataupun membumikan seni rupa. Semoga seni rupa tanggal 10 Desember menjadi tonggak kebangkitan seni rupa di Banyuwangi. Salam budaya. Terima kasih.